Fasira, NIM 602 022 021 090. Saya Mabra, KH, NIM 60 22 02 095. Perkenalkan, nama saya Asmita dengan NIM 602 022 021 066. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sari dengan NIM 60 20 22 02 1074. Kami akan menampilkan proses pengambilan data di lapangan. Selamat menyaksikan. Cafe Okita berdiri pada bulan Maret tahun 2023 yang ownernya bernama Rangga Riseswara yang lokasinya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, tepatnya di samping PTN Polri. Nah, pada kali ini kami mewawancarai Kak Wahid sebagai manajer kafe di Okita yang berusia 25 tahun. Selain pekerjaannya sebagai manajer kafe, Kak Wahid juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai desain grafis lepas. Kafe ini memiliki sekitar 10 karyawan yang bekerja dengan sistem shift-shiftan, yang artinya mereka bekerja dengan jam-jam terjadwal. Jam operasional Cafe Okita dimulai dari pukul jam 9 pagi sampai jam 12 malam, memberikan layanan kepada pelanggan dari pagi hingga malam hari dengan tim yang solid dan jadwal yang teratur. Cafe Okita menjadi tempat yang ramai dan nyaman bagi para pengunjungnya. Adapun praktek transaksi bisnis di Cafe Okita. Praktek bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang mengatur dan setiap langkahnya. Keberhasilan bisnis kafe ini ditentukan dengan penentuan margin, keuntungan hingga gaji karyawan. Segalanya dilakukan secara transparan dan adil. Semua karyawan dipastikan memahami dan mengetahui bagaimana penetapan harga dan gaji mereka berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sebelum mulai bekerja, mereka menjalani pelatihan untuk memahami nilai-nilai ini dengan baik. Selanjutnya, untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan dan manfaat bagi konsumen, Cafe Okita mengadaptasi penjualan barang dan target penjualannya. Mereka mempertimbangkan siapa target pasar mereka dan menyesuaikan penawaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan anggaran konsumen, seperti mahasiswa. Ketika menentukan harga makanan dan minuman, aspek keadilan dan keberkahan selalu dipertimbangkan. Hanya harga-harga ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan target penjualan, sehingga konsumen merasa harga yang ditawarkan sangatlah wajar. Dalam menghadapi persaingan dengan kafe lain, Cafe Okita tidak melihat kafe lain sebagai saingan, namun menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka melihat pesaing sebagai mitra bisnis dan percaya bahwa rezeki yang diperoleh tidak akan tertukar. Selain fokus pada keuntungan semata, Cafe Okita juga berkontribusi pada kebaikan masyarakat dengan menyumbangkan sebagian dari keuntungannya kepada pengelola pesantren setiap bulannya. Dengan demikian, bisnis kafe ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat sekitar. Dengan pendekatan yang transparan, adil, dan berbasis nilai-nilai Islam, Cafe Okita menjadi contoh nyata bahwa sebuah bisnis dapat sukses sambil tetap memperhatikan kepentingan semua pihak dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Cafe 2 SKS berdiri pada bulan Maret tahun 2024 yang lokasinya berada di Jalan Biru. Nah, pada kali ini kami mewawancarai Kak Aldi yang berusia 25 tahun yang pekerjaannya sebagai manajer di Cafe 2 SKS ini. Kak Aldi sendiri tinggal di Jalan Gunung Kelabat. Meskipun kafe ini relatif baru, namun Kak Aldi berhasil mengumpulkan tim yang solid dengan memiliki karyawan sekitar
3 orang. Mereka bekerja dengan sistem shift-shiftan, memastikan bahwa kafe selalu beroperasi mulai dari pukul jam 8 pagi hingga jam 11:30 malam. Dengan jam operasional yang luas, Cafe 2 SKS memberikan layanan kepada pelanggan dari pagi hingga malam hari. Adapun praktek transaksi bisnis di Cafe 2 SKS. Praktek bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam menentukan margin keuntungan kafe ini, dengan transparansi sebagai kunci dalam hubungan antara pemilik kafe dan karyawan. Praktek transaksi bisnis di Cafe 2 SKS. Praktek bisnis sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam menentukan margin keuntungan kafe ini, dengan transparansi sebagai kunci dalam hubungan antara pemilik kafe dan karyawan. Setelah merekrut karyawan, pemilik kafe memberikan pelatihan selama 1 hingga 2 minggu, tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan setiap karyawan memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam menetapkan harga makanan dan minuman, Cafe 2 SKS selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan keberkahan. Harga-harga disesuaikan dengan kemampuan target penjualan mereka, seperti mahasiswa, sehingga tetap terjangkau. Selain itu, kafe ini juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan sekitar dalam menentukan keuntungan, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar. Konsumen memberikan reaksi positif terhadap harga yang ditetapkan oleh Cafe 2 SKS ini karena dianggap wajar dan sebanding dengan nilai yang diberikan. Meskipun menghadapi persaingan dengan kafe lain, Cafe 2 SKS tidak terlalu khawatir. Mereka fokus pada peningkatan pelayanan dan tetap berpegang pada prinsip Islam karena percaya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Saat ini, kafe ini belum melakukan sumbangan sosial karena masih baru berjalan selama 2 bulan dan masih terbilang baru dibuka. Namun, pemilik kafe sangat memperhatikan masukan dari konsumen ataupun reaksi dari konsumen dan siap untuk melakukan perbaikan sesuai dengan saran atau masukan yang diberikan oleh konsumen. Dengan pendekatan yang transparan, adil, dan berlandaskan nilai Islam, Cafe 2 SKS berusaha memberikan pengalaman yang baik bagi konsumennya sambil memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar. Cafe Sudut Lagi yang berlokasi di Jalan Lapawoi. Pada kali ini kami mewawancarai yang bernama Kak Wahyuni yang merupakan anak dari pemilik kafe yang bekerja sebagai manajer dan menjalankan operasional harian pada Cafe Sudut Lagi. Di samping tugasnya di kafe, Kak Wahyuni juga bekerja sebagai pengelola event dengan alamat di Jalan Lapawoi. Sudut Lagi memiliki sekitar 5 karyawan, namun 1 diantaranya kurang aktif karena sedang kuliah. Meskipun demikian, kafe tetap beroperasi dengan lancar. Jam operasionalnya dimulai pada pukul jam 12:30 siang hingga jam 10:30 malam, memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati suasana kafe di berbagai waktu dalam sehari. Transaksi bisnis Cafe Sudut Lagi adalah contoh kafe yang berhasil menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam, kafe ini menentukan margin keuntungan yang adil dan transparan. Mereka sangat peduli dengan karyawan, menekankan pentingnya menjalankan prinsip Islam dalam setiap aspek pekerjaannya, yang dimana ketika waktu sholat telah mulai, maka setiap karyawan harus melakukan kewajibannya untuk menjalankan ibadah. Setiap transaksi di Cafe Sudut Lagi dilakukan dengan prinsip syariah. Prosesnya transparan sehingga karyawan bisa melakukan pencatatan keuangan dengan mudah saat kafe ditutup atau melakukan closingan di
ketika kafe tersebut tutup. Kafe ini juga memberikan pelatihan rutin kepada karyawan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tujuannya adalah agar karyawan bisa bekerja dengan baik dan nyaman tanpa merasa terbebani. Dalam menetapkan harga, Cafe Sudut Lagi hanya mempertimbangkan biaya operasional dan produksi, tanpa memasukkan masukan dari konsumen atau reaksi dari konsumen. Ini dilakukan untuk memastikan harga tetap adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghadapi persaingan, kafe ini terus meningkatkan kualitas produk yang dijual. Mereka sangat menjaga cita rasa makanan dan minuman yang disajikan berkat pelatihan intensif yang awalnya dilakukan secara otodidak, tetapi kini telah menjadi bagian dari sistem pelatihan resmi di kafe. Secara keseluruhan, Cafe Sudut Lagi berusaha lebih dari sekedar meraih keuntungan. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berbasis nilai-nilai Islam, sambil tetap menjaga kualitas produk yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Dengan cara ini, Cafe Sudut Lagi tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga tempat yang menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Cafe Sudut Lagi. Cafe ini berlokasi di Jalan Lapamowai. Nah, pada kali ini kami mewawancarai Kak Wahyuni yang merupakan anak dari pemilik sekaligus manajer dari Cafe Sudut Lagi. Di samping tugasnya di kafe, Kak Wahyuni juga bekerja sebagai pengelola event. Sudut Lagi memiliki sekitar 5 karyawan, namun satu di antaranya kurang aktif karena sedang kuliah. Meskipun demikian, kafe tetap beroperasi dengan lancar. Jam operasionalnya dimulai dari jam 12.30 sampai jam 11.30 malam. Cafe Sudut Lagi yang berhasil menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bisnisnya. Dengan mempraktikkan nilai-nilai Islam, kafe ini menentukan margin keuntungan yang adil dan transparan. Mereka sangat peduli dengan karyawan, menekankan pentingnya menjalankan prinsip Islam dalam setiap aspek pekerjaan. Setiap transaksi di Cafe Sudut Lagi dilakukan dengan prinsip syariah. Prosesnya transparan sehingga karyawan bisa melakukan pencatatan keuangan dengan mudah saat kafe ditutup. Kafe ini juga memberikan pelatihan rutin kepada karyawan, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ataupun keahlian masing-masing karyawan. Tujuannya agar karyawan bisa bekerja dengan baik dan nyaman tanpa merasa terbebani. Dalam menetapkan harga, Cafe Sudut Lagi hanya mempertimbangkan biaya operasional dan produksi tanpa memasukkan masukan dari konsumen. Ini dilakukan untuk memastikan harga tetap adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menghadapi persaingan, kafe ini terus meningkatkan kualitas produk yang dijual. Mereka sangat menjaga cita rasa makanan dan minuman yang disajikan. Berkat pelatihan intensif yang awalnya dilakukan secara otodidak, tetapi kini telah menjadi bagian dari sistem pelatihan resmi di Cafe Sudut Lagi. Secara keseluruhan, Cafe Sudut Lagi berusaha lebih dari sekadar meraih keuntungan. Mereka menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan berbasis nilai-nilai Islam, sambil tetap menjaga kualitas produk yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Dengan cara ini, Cafe Sudut Lagi tidak hanya menjadi tempat nongkrong, tetapi juga tempat yang menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Baiklah, itulah video proses pengambilan data kami yang ada di lapangan, dan kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, terkhusus kepada narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Wahid selaku manajer pada Cafe Okita. Yang kedua yaitu Bapak Aldi selaku manajer Cafe 2SKS. Yang ketiga, Ibu Wahyuni selaku manajer Sudut Lagi. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.